Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, apakah tindakan para tersangka tersebut adalah mengunggah, menafsirkan, atau membandingkan ijazah yang sudah beredar di publik dengan menggunakan metode ilmiah, atau tindakan para tersangka itu melakukan perubahan, mengedit, menambahkan atau mengurangi sesuatu atau apapun yang terdapat dalam dokumen ijazah tersebut. Kalau yang B, yang terakhir yang saya baca, maka mereka bisa dikenakan pasal 32 dan 35 kalau bisa dibuktikan perbuatannya. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan perbuatannya, hanya sekedar melakukan mengunggah, menafsirkan, membandingkan, kemudian menggunakan metode ilmiah, maka dia tidak bersentuhan dengan pasal 32 dan 35. Nah, kemudian Bang Karni, saya juga ingin menyampaikan satu hal. Mohon izin Pak Arianto, saya, kalau Bapak berkenan, saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak itu asli apa tidak. Yang saya dengar ya Pak, itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana, kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada, semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan bahwa penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, di bawah masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya. Ya mesti ya. Ada. Iya. Berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Mungkin Bareskrim atau Polda Metro telah melakukan penyitaan terhadap ijazah asli Pak Jokowi. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat Pak, nggak ngikuti penyidik itu sehari-hari gitu. Nggak masalah gini Pak. Kalau saya tangkap tadi, bukan hanya Bapak, bukan hanya pengamat. Saya tahu saya juga staf ahli, Bapak mungkin lebih mendalami masalah itu. Sebenarnya Bapak, bagi saya Bapak beda dengan pengamat Pak Susno Juwadi. Pak Susno Juwadi itu kan hanya pengamat dari pensiunan kepolisian, tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli, bukan penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih akurat gitu. Nah, dalam kaitan ini maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepatutnya gini. Pak Roy Suryo, saya mengajukan pertanyaan kepada Pak Roy Suryo dan tim lawyernya ini. Siap. Tadi kan ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya? Dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi,
ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau Anda keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena softwarenya keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta Jangan maaf. yang kedua dulu, yang pertama dulu. Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke, masih insya Allah ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri, termasuk mungkin Pak Arianto Sutadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya. Anda Rasulullah silakan, sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka, semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia, 10 tahun loh beliau mengabdi, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan kesempatan-kesempatan lainnya bersama cucu. Masa nggak punya nilai-nilai kenegarawan? Saya langsung jawab ya. Ya, Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. ya. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya gitu. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya. 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Dan saya ingin jawab yang tadi yang sebelumnya. Saya ingin menjawab tadi bahwa kita itu menegakkan hukum itu jangan sampai istilahnya Bapak tadi katakan jangan ngawur gitu ya. Ya. Saya ini sebagai penyidik Bapak tahu lah. Saya tidak suka melanggar dan saya jujur dan menegakkan apa yang benar yang ada. Ya. Dan saya tadi tersinggung dikatakan bahwa perpol itu saya langgar kemudian itu. Saya bukan itu Pak. Saya bikin perpol itu demi untuk menutupi kekosongan hukum. Pak Arianto, Dan mohon maaf saya disitu bukan hanya- katakan Bapak Enggak, langgar, enggak tapi usah dilanggar dijawab. oleh Enggak penyidik. usah dijawab. Bapak bukan langgar, Pak. Ini Mohon maaf. udah 10.20. Daripada saya stop. Tiba-tiba Terus yang kedua Pak tadi Bapak kan mengatakan Pak supaya tidak ngawur gitu ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli. Kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, maksud saya hanya ini semangat saya Pak. Hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Saya Nasrullah. menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak kelakuan perbaikan kan nggak baik. Ya, Pak Nasrullah, Kira-kira itu, Pak. saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim termul aja, rapat sendiri mereka aja mereka. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman, kita baru saja menyaksikan cuplikan video yang sangat menarik dan suasananya nggak pernah dingin di mana polemik ijazah Pak Jokowi kembali mencuat. Kali ini isunya makin mengerucut ke arah pembuktian di laboratorium forensik dan bagaimana langkah yang diambil oleh pihak kepolisian. Tapi ada satu pertanyaan besar yang muncul di benak kita semua. Apakah ini murni penegakan hukum atau justru ada upaya pengalihan isu? Sobat Politik, dalam diskusi terbaru muncul sebuah saran yang sangat menarik. Bayangkan kalau Pak Jokowi sebagai seorang
negarawan atau duduk bareng dan menunjukkan ijazah aslinya secara langsung, publik pasti akan bangga. Dan semua tuduhan miring itu otomatis akan gugur dengan sendirinya. Namun masalahnya sampai detik ini, kenapa pembuktian itu seolah-olah mahal sekali dan bertele-tele? Ada informasi yang menyebutkan bahwa ijazah tersebut mungkin sudah disita oleh Polda Metro Jaya, namun di sisi lain kampus seperti UGM disebut tidak menyimpan arsip aslinya karena dokumen tersebut sudah dibawa masing-masing oleh lulusannya. Disinilah letak keruwetannya. Kalau hukum ditegakkan secara ngawur tanpa menunjukkan bukti otentik yang jenis, maka akal sehat kita sebagai masyarakat Indonesia sedang benar-benar diuji. Nah, sobat politik sekalian, kita tidak boleh menjadi masyarakat yang bodoh. Kita harus mendukung siapapun yang menyuarakan kebenaran, karena kalau seorang pemimpin tidak memberikan contoh kejujuran dari hal yang paling kecil, seperti dokumen pendidikan, bagaimana kita sebagai rakyat bisa percaya pada kebijakan besar lainnya? Seperti biasa, di sini saya juga akan mereview beberapa komentar dari sobat politik sekalian yang telah menyuarakan isu hatinya terkait cuplikan video tersebut. Yang pertama, Sugino menyampaikan, tidak usah damai-damai, lanjutkan saja ke pengadilan. Lucu sekali drama ini. Banyak orang pintar mendadak belok on gara-gara membela yang salah. Belalah kebenaran, jangan bela kesalahan, nanti azab menunggu. Percayalah kebenaran akan menemukan jalannya. Nah, ada juga komentar yang menyoroti argumen di video. Pak Haryanto, kamu ini kelihatannya blunder, bingung dan sudah kelihatan sebagai pendukung. Jika tuntunan tidak terbukti, maka nama terdakwa harus direhabilitasi dan negara wajib memberi ganti rugi jika Indonesia memang negara hukum dan demokrasi. Komentar lain dari Dedek Marsus menyatakan semoga Allah menunjukkan benar adalah kebenaran dan yang salah tetap salah. Yang benar sehat lahir batin dan yang salah dan para pendukungnya sakit lahir batin untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Di sini ada dan dari teman kita dan dari Ridwan, komentarnya sangat menohok. Kalau memang punya ijazah asli, tinggal tunjukkan. Sudah enggak ada masalah sejak dulu. Kalau sekarang malah orang yang berbicara yang dikenalkan pelanggaran hukum masyarakat, jadi heran kenapa masalah seperti ini dibuat bertele-tele dan tidak transparan di depan umum. Nah, teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat dari teman-teman kita. Nah, teman-teman, di sini teman kita Syafil memberikan tanggapannya. Kalau penasehat asli Polri kayak gini, wajarlah institusi Polri bobrok. Nah, teman kita Sudar juga memberikan tanggapannya. Penasehat Polri ini akan meludahi mukanya sendiri. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Abah memberikan tanggapannya. Saya masyarakat biasa menilai Pak Arianto ini setiap pertemuan pembicaraannya memang pro Jokowi. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Suramo juga memberikan tanggapannya. Tidak selesai, ya inilah potret negeriku. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Leon memberikan tanggapannya. Kebenaran pasti terbongkar atau lambat pasti akan ketahuan. Nah, teman kita Denny memberikan tanggapannya. Ijazah yang akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Nah, teman kita Derry memberikan tanggapannya. Orang baik yang disingkirkan, orang jahat yang dilindungi, demi Mulyono apapun juga bisa. Nah, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Dani memberikan tanggapannya. Semoga Tuhan memberi pencerahan supaya keadilan tercapai. Nah, di sini teman kita Hawani memberikan tanggapannya. Bapak Roy Suryo, lanjutkan perjuangan kalian, rakyat akan membela kalian. Nah, teman-teman, di sini teman kita Nanda memberikan tanggapannya. Arianto itu udah pasti termul. Polisi sampai saat ini di bawah kendali Mulyono. Nah, di sini teman kita sama memberikan tanggapannya.
Termul ini lagi lapar pesankan nasi bungkusan. Nah teman kita Abdul juga memberikan tanggapannya. Kalau dasarnya jujur Jokowi punya ijazah asli penyelesaian 3 menit selesai. Nah di sini teman kita Yurian memberikan tanggapannya. Harus dituntaskan masalah ijazah Jokowi agar lebih jelas dan transparan. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Haji Taufik memberikan tanggapannya. Tanda-tanda mendekati zaman akhir yang salah disanjung, yang benar disingkirkan. Janggal di dunia udah bermunculan dan keadilan pasti ditegakkan. Allah Maha yang mengetahui. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Irwan juga memberikan tanggapannya. Mari kita kawal terus Bung Roy Suryo buat bela kebenaran. Nah di sini teman kita Kamkus juga memberikan tanggapannya. Penasehat ahli Polri rasa termul mencela-mencele. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Alisa memberikan tanggapannya. Sangat besar Mbak. Orang yang membela yang salah dilihatlah bila azab datang pasti akan menyesal. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Iman memberikan tanggapannya. Termul selalu berusaha menormalisasi kepalsuan, sementara majikannya hanya omong-omong. Nanti ijazah akan saya tunjukkan di pengadilan secara double. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Pinga juga memberikan tanggapannya. Saya perwira polisi, sangat sedih tragedi mafia di Percok. Rakyat harus turun bersatu. Tolong rakyat bertindak demi negeri. Nah teman-teman, di sini teman kita Wallace memberikan tanggapannya. Pengalaman saya jika punya ijazah asli dan akan bangga dan nunjukin ijazah asli. Nah teman-teman kita lanjut. Teman kita Nasanuddin memberikan tanggapannya. Ijazah asli itu yang tidak ada mau dibawa kemana tetap dilindungi. Nah teman-teman, demikian saja isu panas hari ini. Dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.